Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Santri yang soleh dan cerdas, ayah dan bunda serta sahabat iman dimanapun berada, pada pagi hari yang penuh dengan kenikmatan dan keberkahan ini, seperti biasa SMPT Thoriq bin Ziyad Boarding School akan menyajikan satu kajian Ramadan, dan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ustadz kita, yaitu Ustadz Tengku Juhdi Jahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Edi. Beliau nanti akan memberikan ilmu kepada kita semua dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan di pagi hari ini dengan tema yang diangkat pada kajian Ramadan kesempatan hari ini, yaitu tentang tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Santri yang soleh dan cerdas, ayah dan bunda serta sahabat iman dimanapun berada, marilah kita bersama-sama menyaksikan kajian Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmu dan wawasan untuk kita semua. Namun sebelum kajian dimulai, sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu penampilan dari santri SMP Thoriq bin Ziyad yang akan membawakan satu buah nasyid Islami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham dari kelas 7B ingin membawakan nasyid yang berjudul Aisyah istri Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kini menjadi sepi. Karya Endang Ade Rustandi. Suara pengingat itu lesu, bahkan tak terdengar ramai lagi. Sayup-sayup tampak hanya iringan sedih yang tertata, dan warna was-was yang terlukis di setiap jejak itu. Kini menjadi sepi rumahmu. Doa-doa sakral yang dulu nyaring lenyap, hanya terdengar lirih di pondok-pondok yang membisu. Dan getarannya tak sedahsyat di rumahmu. Kini menjadi sepi. Ayat cintamu tak menggema seperti sebelumnya. Rukuk yang nikmat itu serasa hambar. Sujud yang syahdu itu seperti dangkal makna. Kini menjadi sepi. Aku hanya bergeming sambil berharap kembali ke sedia kala. Cikarang, 2 April 2020. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan satu tampilan nasyid dari santri SMP Tariqin Ziyad. Selanjutnya kita akan dengarkan kajian Ramadan bersama Ustadz Tengku Zuhdi dengan tema tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Kepada Ustadz Tengku Zuhdi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala azwajihi al-mutahhirat wa ala ashabihi minal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa atba'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu nikmat yang paling besar yang kita terima pada hari ini adalah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat ihsan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda kita, uswatun hasanah kita, qudwah kita, contoh kita, yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya, beserta para sahabat-sahabatnya, para keluarga dari Rasulullah SAW, dan serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan salah satu materi, yaitu tafsir tentang surat Al-Baqarah ayat 186, di mana isinya tersebut adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pada ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tata cara berdoa. Dan doa-doa apa saja, ciri-ciri orang yang berdoa itu apa saja sih yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dari ayat 183
ayat 184, 185 itu bercerita tentang puasa. Kemudian di tengah-tengah ayat puasa, di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tata cara berdoa. Kemudian dilanjutkan ayat 187 Allah menjelaskan tentang ayat puasa lagi. Jadi ayat doa ini pada ayat 186 berdiri di tengah-tengah ayat puasa, ya. Jadi dari artinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, jika para umatmu bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa para hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka berdoalah kepadaku dan berimanlah kepadaku agar kalian supaya menjadi dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, ayat 186, ya, khitabnya adalah, percakapannya adalah Allah memanggil kita dengan orang-orang yang beriman, diawali dari ayat puasa 183. Jadi ayat ini ada sambungannya, gitu. Ada sambungannya berhubungan dari ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang beriman selain disuruh untuk berpuasa, ya, mereka juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa ketika berpuasa dan ketika berbuka puasa, dan di segala macam dan tempat, ya, bulan, waktu, di seluruh waktu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, ya, meminta kepadanya selalu berdoa. Dan itu salah satu dari gambaran ketauhidan seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ketika kita meminta sesuatu, pastikan kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah dulu. Mereka minta kepada patung yang mereka bikin sendiri. Mereka bikin patungnya, lalu mereka menyembah patung tersebut, kemudian meminta kepada patung yang mereka bikin sendiri. Kalau kita beda, umat Islam, Allah yang menciptakan kita, maka kita yang meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berupa kebaikan-kebaikan, ya. Dan di hadis di ayat ini, ayat 186 memiliki tafsiran-tafsiran tertentu yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya, ya. Jika di ayat ini bercerita Allah pasti mengabulkan permintaan hambanya, ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i, itu dalilnya. Allah pasti mengabulkan permintaan hamba-hambanya, pasti dikabulkan. Enggak ada yang enggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permintaan para hambanya, ya. Kemudian jika ada pertanyaan dari mungkin sahabat-sahabat iman sekalian, jika ada pertanyaan, tapi saya sudah berdoa kepada Allah lama, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi Allah nggak pernah mengabulkan. Itu bukan Allah tidak mengabulkan permintaan kamu, tapi dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini beliau lahir pada tahun 164 Hijriah. Beliau salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dan dari Imam Ahmad ini memiliki murid yang namanya adalah yang sudah sama-sama kita kenal, yaitu Imam Al-Bukhari, ya. Hadisnya adalah ma min muslimin yad'ullaha bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu ihda salati khisalin. Tidaklah seorang muslim berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama permohonan dan munajatnya itu tidak mengandung perbuatan dosa,
tidak mengandung perbuatan maksiat, atau tidak mengandung untuk memutus silaturahmi antar sesama muslim, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Ingat, Allah pasti akan mengabulkannya dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'watahu. Ya. Allah akan menyegerakan untuk mengabulkan doanya. Jadi ketika dia berdoa, Allah langsung segera untuk mengabulkannya. Kemudian yang kedua, option yang kedua yang Allah berikan, ya, an yaddakhira lahu yaumal qiyamah. Doanya itu akan menjadi pahala di hari kiamat. Ya, jadi dia berdoa banyak, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bukan berarti belum dikabulkan, tapi mungkin saja Allah menjadikan doa-doanya tersebut sebagai tabungan untuk dia ketika dia akan memanen pahala di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, option yang ketiga, an yasrifa anhu as-su. Dengan doa tersebut Allah menghindarkan dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Subhanallah, berarti di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaan hambanya. Ketika hambanya bermunajat, maka Allah pasti akan mengabulkan dengan 3 cara, ya. Yang pertama, Allah pasti segera mengabulkannya, segera memenuhi permintaan hamba-hambanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa-doanya tersebut untuk pahala dia ketika dia akan memanen pahala di hari kiamat nanti. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan orang tersebut dari perbuatan kemaksiatan atau musibah atau bencana, ya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah fa idza nukthir. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita memperbanyak doa kita? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu aktsar. Allah itu paling banyak kebaikannya, paling bermurah hati, paling dermawan. Sebanyak apapun kalian minta, Allah pasti akan sanggupi. Seperti itu, ya. Karena saking dermawannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak pelit, maka Allah pasti sanggup mengabulkan permintaan-permintaan dari para hamba-hambanya yang soleh. Kemudian yang kedua, ini hadis menjelaskan penyebab doa seorang muslim itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah pasti mengabulkan doa para hamba-hambanya dengan 3 cara. Kalau di hadis yang kedua, ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kenapa doa hamba ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tadi karena doa hamba itu tidak dikabulkan karena meminta untuk berbuat dosa atau kemaksiatan atau memutus silaturahmi. Nah, hadis yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim yang biasa kita sebut dengan muttafaqun alaihi, ya. Itu berbunyi yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Yaqul da'autu falam yastajib. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kalian itu doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kalian tidak terburu-buru. Ya. Gimana terburu-buru dalam berdoa? Ya, da'autu falam yastajib. Saya udah sering berdoa setiap hari, setiap malam, setiap waktu, setiap tahun, tapi Allah nggak mengabulkan doa saya. Nah, ya. Kata-kata ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa-doa kita. Ya. Da'autu falam yastajib. Saya sudah berdoa kepada Allah sepanjang hari, sepanjang waktu, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, dengan perkataannya itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya atau menggantinya dengan pahala di hari kiamat atau dengan menghindarkan dia dari menghindarkan dia dari musibah atau bencana. Kemudian di hadis yang ketiga lebih jelas lagi, lebih rinci lagi kenapa doa hamba ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Muslim, ya. Imam Muslim ini sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan murid dari Imam Al-Bukhari.
Ya, jadi kalau kita tadi urutkan, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid namanya Imam Al-Bukhari yang lahir pada tahun 194 Hijriah. Kemudian Imam Bukhari memiliki murid namanya Imam Muslim An-Naisaburi, berasal dari Iran, yang lahir pada tahun 206 Hijriah. Kalau tadi Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Ya, di dalam hadis yang ketiga ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lebih rinci lagi, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yasta'jil. Ya. La yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada' al ithma au qati'atur rahim ma lam yasta'jil. Ya, jadi seseorang itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak melakukan perbuatan dosa atau memutus silaturahim dan tidak terburu-buru ketika berdoa. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa mal isti'jal? Ya Allah, bagaimana itu doa yang terburu-buru ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul da'autullaha falam yastajib fayastahsir 'inda dzalika wa yada'a da'watahu. Ya, ketika dia berdoa kepada Allah, da'autu falam yastajib. Saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun, tapi Allah belum juga mengabulkan doa saya. Kemudian dia menyesal dengan perbuatannya itu. Dengan selalu berdoa itu dia menyesal, ya. Fayastahsir minhu. Kemudian setelah dia menyesal dari seringnya dia meminta kepada Allah, karena keputusasaannya dia meminta kepada Allah, maka waya da'a da'watahu. Nauzubillah min dzalik, dia meninggalkan doanya, nggak mau berdoa lagi, ya. Itu salah tahapan-tahapan dia ketika doanya terburu-buru, ya. Dia berdoa kemudian putus asa, ya, putus asa karena doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah mengabulkan doanya, ya. Kemudian setelah putus asa dia tidak mau berdoa dengan doa yang biasa dia panjatkan tersebut, ya. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 186 ini kita mendapatkan beberapa poin yang wajib kita ketahui dan wajib kita laksanakan dan kita imani. Karena seyogianya kita orang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Kalau sudah ada lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harus memperhatikan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, poinnya adalah Allah pasti akan mengabulkan doa kita dengan 3 option atau 3 cara yang Allah berikan melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita tidak boleh terburu-buru dalam berdoa dengan mengatakan Allah tidak pernah mengabulkan permintaanku. Ya, kemudian menyesal untuk berdoa seperti apa yang dia selalu panjatkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan doa tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ada lagi, ya, yang terakhir, salah satun au arba'atun la turaddu da'watahu. Ada 4 golongan yang doanya ini tidak selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil. Ya, imam yang adil, presiden yang adil, pemimpin yang adil. Entah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, wali kota, gubernur, ya. Ketika dia adil, maka ketika dia berdoa, Allah pasti akan selalu mengijabahi doanya. Ya. Kemudian yang kedua adalah as-shaimu hina yuftir, atau fi lafdin akhar as-shaimu hatta yuftir. Ya. Yang kedua ini adalah orang yang berpuasa, ya. Doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Ya, jadi menjelang berbuka, ya, itu merupakan salah satu waktu dia
yang mustajab untuk berdoa pada saat tersebut. Atau ketika dia berpuasa di lafaz hadis yang lain, atau ketika dia sedang berpuasa. Jadi kita sekarang di bulan Ramadan ini berpuasa, potensi doa kita untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Ya, terbukti dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. As-shaim hina au hatta yuftir. Ya, orang yang berpuasa ya, dia pasti akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah ditolak. Ya. Kemudian yang ketiga, da'watul madlum, orang-orang yang terzalimi. Ini doanya lebih lebih ngeri lagi. Kalau kita menzalimi orang, kemudian orang merasa tersakiti hatinya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Yang keempat adalah du'aul musafir. Yang keempat adalah orang musafir yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi musafir, kemudian orang-orang yang terzalimi, imam yang adil, kemudian orang-orang yang berpuasa. 4 orang ini atau 4 golongan ini termasuk doa-doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, jangan lupa asupan gizi makanan yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Ini sangat berpengaruh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala selalu menyuruh para nabi dan rasul untuk memakan yang halal dan thayyib. Ya, bukan hanya halal saja tapi harus thayyib. Bukan hanya thayyib saja tapi harus halal. Ya, bagaimana cara dia mendapatkan makanannya? Ya. Bagaimana cara dia mendapatkan rezekinya atau membelikan makanannya, yang beli halal. Yang barang yang dibelikan itu halal, misalkan ayam, tapi bagaimana cara dia mendapatkan uangnya? Apakah dengan korupsi? Apakah dengan mencuri? Atau dengan perbuatan-perbuatan yang haram lainnya? Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, karena makanan yang haram ini dapat menolak doa-doa kita. Allah nggak mau menerima doa orang-orang yang selalu memakan makanan yang haram. Itu entah haram dari cara mendapatkan uangnya atau haram dari segi makanannya. Itu kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sebuah contoh, ada musafir, bajunya lusuh. Ya, kita tahu tadi seperti dijelaskan oleh Rasulullah bahwa doa musafir itu pasti terkabulkan, tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan itu haram. Wa masyrabuhu haram. Minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Makanannya juga haram. Pakaiannya yang dia pakai itu juga dari hal-hal yang haram. Ya, maka fa'anna yustajabu lahu, maka bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa tersebut jika semua yang dipakai itu adalah haram, sampai bajunya aja diperhatikan oleh Allah. Bagaimana cara dia membelinya? Dengan cara yang halal atau haram? Apalagi makanan. Ya, makanya kita sebagai sahabat iman, kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, wajib memperhatikan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki kita. Kemudian menafkahi kepada keluarga kita. Ya. Insyaallah yang halal, kemudian yang thayyib itu walaupun banyak atau sedikit itu pasti akan berkah daripada makanan haram yang banyak. Pasti. Ya, karena dengan halal yang thayyib ini pasti akan melahirkan keturunan-keturunan yang ketika disuruh berbuat kebajikan, berbuat amalan soleh, ya, itu pasti dia akan langsung melakukannya. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi dan rasul, ya, untuk selalu makan yang halal dan thayyib, dan terbukti keturunan mereka semua baik-baik. Ya, disuruh berbuat kebajikan, mereka langsung kerjakan. Dan bahkan dari keturunan-keturunan mereka ada yang menjadi para nabi dan rasul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita untuk memperbanyak doa. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui.
ya. Di dalam setiap sholat kita, sujud kita di hari Jumat atau di waktu-waktu yang mustajab, dan kita juga sedang berpuasa, maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita dengan cara-cara yang Allah lakukan, yang pastinya Allah itu adalah maha bijaksana. Dan tetap diingatkan, jangan sampai kita putus asa dalam berdoa, ya. Jangan terburu-buru dalam berdoa. Dan yang paling penting lagi, pastikan makanan, minuman, tempat tinggal, kemudian baju, ya, pakaian yang kita pakai itu semua berasal dari hal-hal yang halal, cara mendapatkannya halal, kemudian zatnya, makanannya, kemudian minumannya, kemudian pakaiannya, tempat tinggalnya, itu semua didapatkan dengan cara yang halal. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat iman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cukup menarik. Santri yang selain cerdas, ayah dan bunda serta sahabat iman dimanapun berada, kajian Ramadan pada hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua, menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua. Ini Ustadz, ada pertanyaan dari salah satu santri Thariq Pinziat. Kira-kira di bulan Ramadan ini, di waktu-waktu kapan doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin untuk jadi pengetahuan buat santri Thariq Pinziat Boarding School, agar mereka lebih semangat untuk berdoa. Ya. Terima kasih Ustaz Edi atas pertanyaan dari santri yang soleh dan cerdas, ya. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya di bulan puasa ini merupakan fursatun kabiratun, sebuah kesempatan yang besar buat kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi tadi seperti hadis yang saya sampaikan, orang yang berpuasa, ya, yang pertama orang yang berpuasa doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diijabah? Karena dia sedang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa berarti dia meninggalkan kemaksiatan, tidak melakukan kemaksiatan dan melakukan amalan-amalan soleh. Ya, jadi hatinya bersih, ya, pasti langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, di waktu-waktu sepertiga malam terakhir, waktu-waktu salat tahajud, manfaatkan, jangan nonton TV, ya. Manfaatkan waktu kalian untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sebanyak-banyaknya, minta yang paling gede, minta yang paling besar. Apa mimpi kalian, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, ketika menjelang berbuka itu juga jangan ditinggalkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan gadgetnya, tinggalkan HP-nya, mendekatlah kepada Al-Qur'an sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan yang paling penting, intinya selain tadi 3 tempat yang mustajab ini, mari jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah putus asa. Kemudian yang terakhir tadi belum saya sampaikan, untuk selalu berusaha, bukan hanya berdoa saja, ya. Harus selalu berusaha, usahanya juga harus maksimal itu. Dan berdoa agar kalian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah usaha untuk menggapai mimpi-mimpi kalian, ya. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, Ustaz Edi. Baik, Ustaz Juhdi, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan santri yang sedang cerdas. Alhamdulillah, santri dan sedang cerdas, ayah dan bunda serta sahabat iman dimanapun berada, kajian Ramadan pada kesempatan hari ini sudah berakhir. Terima kasih sudah menyaksikan kajian Ramadan yang terselenggara di SMP Thariq Pinziat Boarding School. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan wawasan luas untuk kita semua. Terima kasih dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.